Selamat sore, ibu-ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada sore hari ini kita boleh memiliki kekuatan, kesehatan kembali untuk boleh datang beribadah, bersekutu bersama. Walaupun secara online tidak mengurangi rasa kekudusan kita untuk mencari hadirat Tuhan. Olehnya, mari kita akan mulai ibadah sore hari ini dengan satu pujian sujud di altarnya. Hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Bukannya Yesus, apa yang harus ku buat? Mari datanglah, yang selalu
kembali Tuhan mengucap syukur kepadamu kalau pada saat sore hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Ini semua karena kasih anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh datang bersama-sama untuk beribadah kepada Engkau. Untuk mengagungkan akan namamu. Oleh sebab itu ya Bapa, urapi kehidupan kami. Urapi mulut lidah bibir kami. Untuk senantiasa memuji dan besarkan akan namamu. Biarlah segenap pujian kami boleh menyenangkan akan hati Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Urapi kami Tuhan dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Pimpin acara ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sehingga berkat sukacita senantiasa boleh kami rasakan. Dengan segenap kehidupan kami. Dan para jemaat-Mu yang datang boleh merasakan satu perubahan yang baru. Sukacita yang dari surga boleh kami rasakan bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu senantiasa ada di tengah-tengah peribadatan kami pada saat sore hari ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya juga bahwa pujian kami senantiasa boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada saat sore hari ini. Dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita sore hari ini ibu-ibu. Kita percaya ibu-ibu dalam keadaan sehat, bukan? Olehnya kita lepaskan rasa cemas kita, khawatir kita percaya bahwa kasih Allah senantiasa baru dalam hidup kita dari pagi ke pagi. Amin. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Aku kan menari dengan sorak-sorai memuji. nyanyi bagi dia. Sebab dia raja di atas segala raja. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mencari Tuhan sepanjang hidup kita.
di saat pagi datang kita mencari Tuhan. Karena sungguh indah kasih Tuhan itu. Amin. Cari wajahmu, amin, haleluya. Temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Pekerjaan kami serahkan pada hamba-Nya yang akan melayani firman Tuhan. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau sampai pada saat sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terlebih Tuhan pada saat sore hari ini kami boleh beribadah online. Mari Tuhan Engkau tolong baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, baik kaum wanita yang akan mendengar firman-Mu. Engkau satukan hati kami untuk senantiasa mendengar
firman-Mu, sehingga Tuhan kami boleh senantiasa Engkau satukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh menerima berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami mau menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji akan nama Tuhan, kalau sampai saat ini kita boleh ada, ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Salam sehat, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat sore hari ini, renungan wanita Tiberias Pare akan kami beri tema dengan meningkatkan iman dan imun. Saat-saat ini semua orang menginginkan tubuhnya menjadi kuat dan sehat dengan menjaga imun tubuh supaya boleh meningkat. Untuk itu banyak orang minum vitamin, makan buah-buahan, makan makanan yang sehat, banyak istirahat, bahkan harus diimbangi dengan olahraga sehingga imun dalam tubuh ini boleh menjadi kuat dan sehat. Demikian halnya dengan kehidupan kerohanian kita, yaitu iman kita. Harus tetap kita jaga. Supaya apa? Supaya iman kita boleh menjadi sehat dan kuat. Bagaimana untuk meningkatkan iman dan imun kita? Jawabannya ada di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-19. Tentunya ayat ini tidak asing lagi bagi setiap kehidupan kaum wanita yang ada. Bahkan ada yang sudah hafal. Untuk itu kita akan baca bersama-sama 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai yang ke-15 dengan hitungan 2, 3 mulai. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Nah, untuk meningkatkan iman dan imun, ada jawaban, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Dengan adanya pandemi, yang kedua, ini membuat orang menjadi takut, khawatir, gelisah, bahkan mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Nah, untuk itu kita harus mengatasinya dengan apa? Menjaga hati kita untuk tetap bersukacita senantiasa dalam keadaan baik maupun dalam keadaan tidak baik. Bagaimana caranya? Di saat di tengah-tengah pandemi yang ada kita harus bersukacita. Pikirkanlah kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan yang kita alami dari hari ke hari sampai hari ini. Kita sudah menerima pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga kita boleh menjaga hati kita untuk tetap bersukacita senantiasa. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, di sana dikatakan bagian yang pertama, yaitu hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, dengan jelas sekali bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk meningkatkan iman dan imun kita, sehingga kita tetap bersukacita senantiasa.
Yang kedua, untuk meningkatkan iman dan imun kita, kita harus tetap berdoa. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 dikatakan di situ, tetaplah berdoa. Nah, ya, sudah muncul. Tetaplah berdoa. Dengan berdoa bisa mengatasi segala perkara yang kita alami. Yaitu ketakutan, kekhawatiran, beban berat, kesusahan, problema hidup. Itu dapat kita atasi dengan berdoa. Contoh, Tuhan Yesus sendiri saat menghadapi salib, Tuhan Yesus mengalami kesedihan yang amat dalam. Sehingga dia berkata di dalam Matius 26 ayat yang ke-38. Matius 26 ayat yang ke-38 dikatakan di situ, lalu kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Ini Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Karena Tuhan Yesus sangat menderita yang amat dalam. Dia bilang hatiku sangat sedih sampai mau mati rasanya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus malah tertidur. Sampai Tuhan Yesus berdoa yang ketiga kalinya. Kalau kita baca di dalam Matius itu, Tuhan Yesus siap menghadapi salib. Dengan berdoa kita dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi segala masalah jasmani maupun rohani. Dengan berdoa, maka iman dan imun kita boleh menjadi sehat dan kuat. Dengan berdoa, mukjizat Tuhan terjadi. Dengan berdoa, kekuatan kuasa Allah itu nyata di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan jemu-jemu untuk berdoa. Tetaplah berdoa sehingga iman dan imun dalam tubuh kita itu menjadi sehat dan kuat. Puji akan nama Tuhan. Untuk meningkatkan iman dan imun yang ketiga, kita harus apa? Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ambil yang bagian A. Jadi yang ketiga, untuk meningkatkan iman dan imun, kita harus apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Dengan mengucap syukur, maka sesungguhnya kita berserah kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, kita selalu mempercayai bahwa Tuhan kita Yesus Kristus sanggup menolong kita. Contoh Ayub. Semua kaum wanita sudah mendengar, sudah tahu tentang bagaimana kehidupan Ayub. Ayub yang mengalami penderitaan yang begitu hebatnya, dia sendiri mempunyai sakit borok, bahkan harta bendanya ludes, bahkan anak-anaknya pun mati semua. Tetapi Ayub tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena hati Ayub terpaut kepada Tuhan. Karena hati Ayub respect
kepada Tuhan. Karena hati Ayub taat dan tunduk kepada Tuhan. Sehingga Ayub menuai kemenangan di dalam setiap kehidupannya. Ucapan syukur yang sesungguhnya bagi orang-orang percaya adalah ucapan syukur yang disertai hati yang respek kepada Tuhan, yang disertai dengan hati yang terpaut kepada Tuhan, yang disertai dengan hati yang taat dan tunduk kepada Tuhan. Itu adalah ucapan syukur yang sebenarnya. Puji akan nama Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, untuk meningkatkan iman dan imun kita, yaitu jangan padamkan roh. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-19 yang berkata, janganlah padamkan roh. Roh Allah yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita itu sanggup mengatasi segala hal. Oleh sebab itu roh Allah yang ada di dalam setiap kehidupan kita jangan sampai dipadamkan. Karena roh Allah yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita akan memimpin di dalam hidup kita. Dengan kekuatan roh Allah, maka kita akan menang. Mengalahkan ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, sakit, penyakit, pergumulan yang berat sekalipun. Itu akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Bisa dikalahkan oleh kekuatan roh. Bahwa kekuatan roh Allah itu bekerja bagi kita sebagai penolong. Bahkan roh Allah senantiasa menyertai kita dari hari ke hari untuk menjalani hidup di dalam dunia ini. Hanya kekuatan kuasa Roh Kudus yang mampu menolong dan menyertai kita. Oleh sebab itu jangan padamkan roh. Biarlah rohmu tetap menyala-nyala. Karena kekuatan kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kita untuk menjalani di dalam kehidupan dunia ini. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kita bisa bersukacita senantiasa. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kita boleh tetap berdoa. Bahkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kita boleh mengucap syukur dalam segala perkara. Karena kekuatan Roh Kudus itu menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga untuk meningkatkan iman dan imun kita, yang pertama kita harus tetap bersukacita, yang kedua tetaplah berdoa, yang ketiga mengucap syukur dalam segala hal, dan yang keempat jangan padamkan roh. Sekali lagi, kita saat sore hari ini mohon kepada Tuhan, hanya kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan di dalam setiap kehidupan kami untuk bisa meningkatkan iman dan imun kita dengan bersukacita senantiasa, dengan tetap berdoa, dengan mengucap syukur dalam segala hal, dan jangan padamkan roh. Inilah renungan wanita pada saat sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama tunduk kepala dan berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami hanya bisa mengucap syukur kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Allahku.
Engkau sudah memimpin hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus. Terlebih setiap kaum wanita yang mendengar akan menerima berkat karena urapan kuasa Roh ada di dalam setiap kehidupan kaum wanita yang mendengar akan renungan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon senantiasa kepada Engkau, biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus itu boleh memampukan setiap kehidupan kami. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh bersuka cita, kami boleh tetap berdoa. Bahkan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, kami boleh mengucap syukur. Sehingga kami dapat menjalani hidup dalam dunia ini dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu ya Bapa. Engkau memberkati kami semua, baik hamba-Mu yang menyampaikan, baik para wanita yang mendengar. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap pelayanan pada saat sore hari ini, Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Salam sehat selalu, amin.